Halo semuanya, Comic with me, balik lagi bersama gue di channel RD Movie. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah dari film sebelumnya, yaitu Extraction 2. Film ini bercerita tentang seorang mantan pasukan khusus yang berjibaku berperang melawan bandar narkoba dunia. Film ini penuh adegan epik dan peperangan yang sangat keren cuy. Banyak karakter yang menjengkelkan dan juga membagongkan. Akankah pasukan khusus ini dapat memberantas seluruh bandar narkoba dunia ini? Yuk, sebelum kita lanjut ke videonya, siapkan gorengan kalian, gunakan insight, dan film pun dimulai. Di awal film kita diperlihatkan di mana pada saat itu Taylor yang terjatuh karena ditembak oleh Farhad di episode sebelumnya. Dan siapa sangka meski terbilang mustahil, Taylor rupanya masih hidup dalam keadaan tubuh yang penuh luka dan tak sadarkan diri. Tanpa membuang waktu lama, Nick bersama kelompoknya pun segera menyelamatkan Taylor. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian atas kejadian sebelumnya, Taylor mengalami koma yang cukup lama dan harus dirawat di sebuah rumah sakit khusus di wilayah Dubai. Sementara itu di sisi lain, seorang pemimpin gangster bernama Zurab diberi kabar oleh anak buahnya kalau masa hukuman adik Zurab bernama David yang kini berdekam di penjara Kachiri diperpanjang 10 tahun dan disetujui oleh sang gubernur. Perlu diketahui, Zurab dan juga Davi merupakan pemimpin kelompok gangster kejam bernama Nagazi yang mengendalikan wilayah tersebut. Selain bisnis jual beli narkoboy, mereka juga memperdagangkan manusia, senjata, serta bekerja sama dengan para oknum pemerintah korup. Maka dari itu Zurab kini memanggil sang gubernur meminta pertanggungjawaban kenapa ia mau menandatangani masa perpanjangan hukuman dari adiknya. Bukannya menjawab, sang gubernur yang tidak mau mengambil resiko malah seakan-akan mengambing hitamkan orang lain. Alhasil Zurab yang merasa dibodohi pun langsung membunuhnya saat itu juga. Hingga di suatu hari, Taylor yang telah sadar diperbolehkan untuk pulang dengan syarat ia harus memeriksa kesehatannya setiap 1 bulan sekali. Demi memulihkan kesehatan dan juga keselamatan Taylor, Nick dan juga Yas membawa Taylor ke sebuah kabin yang berada di wilayah Australia. I'm joking, she's in the house. Lunching it, you know, try to... One little box. When are we gonna see? Di waktu yang bersamaan, kita diperlihatkan bagaimana cara David mendidik keluarganya yang salah, di mana David malah menempatkan kedua anak dan istrinya di dalam sel dan memaksa mereka untuk tinggal bersamanya. Hal itu pun tentu sempat ditentang oleh istri David yang bernama Mariam, karena David juga ingin anak sematawayangnya yang bernama Sandro untuk meneruskannya menjadi pemimpin geng Nagazi. Bukannya memikirkan perkataan Mariam, David yang keras kepala malah menampar Mariam dan menyuruhnya untuk ikuti saja perintah yang ia berikan. Keesokan harinya, Taylor yang baru kembali ke kabin dikejutkan oleh seorang pria yang telah menunggunya. Pria itu bernama Alcott yang ditugaskan oleh Mia, mantan istri Taylor, untuk menyelamatkan Mariam yang ternyata adalah adik dari Mia. Alcott berkata kalau Mia tidak punya siapa-siapa lagi dan bingung harus bagaimana menyelamatkan keluarga Mariam yang terkurung di dalam penjara bersama suaminya. Maka dari itu Mia meminta bantuan Taylor guna membebaskan mereka semua dari dalam penjara. What if it was your ex-wife? No, but her sister is. Radiani, I remember him vaguely. Yeah. Probably call themselves the Nagazi. Mendengar permintaan tersebut, tanpa memperdulikan kesehatannya, Taylor seketika menyanggupi permintaan itu. Membuat Alcott yang tahu kalau Taylor baru saja keluar dari rumah sakit tampak kagum melihat perilakunya. Sebelum pergi, Alcott menjelaskan panjang lebar tentang siapakah suami Mariam yang tak lain adalah David yang mempunyai kakak, yaitu Zurab, seorang pemimpin gangster kejam Nagazi. Mereka berdua bisa seperti saat ini karena rupanya Zurab dan juga David semasa kecilnya hidup di lingkungan yang keras, di mana pembunuhan dan pembantaian terjadi di depan mata mereka setiap hari hingga mereka berdua beranjak dewasa. David dan Zurab memutuskan untuk membentuk sebuah geng
di mana geng yang bernama Nagasi ini bagaikan sebuah sekte yang menawarkan solidaritas, pengorbanan, penghormatan, dan kekuasaan. Nick yang mengetahui kalau Tyler akan pergi melakukan misi penyelamatan pun sempat melarangnya karena Nick tahu kondisi Tyler belum pulih sepenuhnya. Akan tetapi karena Tyler terus-menerus mengatakan kalau ia ingin membantu mantan istrinya, Nick yang tidak bisa berbuat banyak pun bersedia untuk membantu Tyler. Di malam penjemputan, Tyler, Nick, dan kelompoknya pun pergi ke penjara tempat Mariam berada. Dengan bantuan sipir yang disuap, Tyler berhasil dengan mudah masuk ke dalam penjara saat para tahanan sedang tertidur pulas. Agar tidak dicurigai, Mariam berbohong pada kedua anaknya kalau David telah menunggu mereka di luar. Saat Tyler, Mariam, dan kedua anaknya baru saja berjalan beberapa meter dari dalam sel, tiba-tiba putri kecil Mariam malah menjatuhkan bonekanya, membuat salah seorang tahanan bangun dan alhasil tindakan mereka pun diketahui oleh para tahanan lain yang menimbulkan kekacauan. Dengan tergesa-gesa, Tyler membawa Mariam dan kedua anaknya melalui jalur lain sembari melawan beberapa tahanan yang ingin menyerangnya. Hingga pada akhirnya, Tyler berhasil mengamankan Mariam dan kedua anaknya pergi melalui lorong batu bara. Disitulah kedua anak Mariam didahulukan naik ke atas guna diamankan terlebih dahulu oleh Nick dan juga Yaz. Akan tetapi saat giliran Mariam tiba, secara tak terduga, dalam pertarungan itu, Tyler sempat kewalahan melawan David yang rupanya cukup hebat dalam bertarung. Tapi siapa sangka atas kerjasama yang sangat baik, Tyler dan juga Mariam akhirnya berhasil membunuh David. Karena para polisi mulai berdatangan dan juga menyerang mereka, Tyler langsung membawa Mariam melalui jalur lain. Akan tetapi tanpa disadari oleh mereka, Tyler malah tak sengaja membawa Mariam ke tengah-tengah situasi yang sangat mengerikan. Terlihat jelas mereka berdua harus bersikeras melawan para tahanan dan petugas yang terus-menerus menyerang mereka berdua. Hingga di suatu momen Tyler dan juga Mariam akhirnya berhasil sampai di gerbang dan bertemu dengan kelompok Nick. Tapi rupanya situasi mengerikan tak cukup sampai di situ. Karena para anggota Nagasi yang mengetahui kalau David telah tewas, tak terima dan terus menyerang mereka semua. Walaupun mereka dapat menumbangkan beberapa dari para anggota Nagasi, mobil yang ditumpangi Tyler berhasil digulingkan oleh mereka. Disitulah tak ada jalan lain lagi. Nick dan juga Yes mengcover Tyler dan keluarga Mariam yang saat ini berniat untuk melarikan diri menggunakan kereta barang. Lagi dan lagi, meski mereka semua berhasil menaiki kereta, para anggota Nagasi tetap mengejar dan menyerang mereka secara membabi buta. Hal itu pun tentu membuat Tyler, Nick, dan juga Yas sangat kewalahan. Ternyata para tentara bayaran juga disewa oleh Zurab untuk membunuh Tyler dan kelompoknya. Beruntungnya Nick dan yang lain dapat dengan mudah menghabisi mereka semua. Akan tetapi secara mengejutkan, serangan dari sebuah helikopter kembali terjadi membuat kereta yang ditumpangi mereka mengalami suatu kerusakan. Alhasil mau tidak mau Tyler harus segera mengamankan Mariam dan kedua anaknya karena sebentar lagi kereta akan keluar dari jalur. Sementara itu di sisi lain terlihat Zurab bersama kelompoknya yang sangat terpukul akibat tewasnya David. Oleh karena itu Zurab ingin mereka membalaskan dendam atas kematian adiknya tanpa memperdulikan keselamatan Mariam dan kedua anaknya. Yang penting mereka bisa membunuh kelompok Tyler dan orang-orang di dekatnya.
kembali ke Tyler dan yang lain di mana mereka berhasil selamat dan keluar dari kereta api. Di tengah perjalanan, Sandro yang baru mengetahui kalau ayahnya telah tewas di tangan Tyler seketika marah dan mengamuk. Padahal Tyler lah yang menyelamatkan Sandro dari penderitaan yang akan ia alami selamanya jika terus hidup bersama David. Sandro yang tak terima atas kematian ayahnya pun dengan bodohnya memberitahukan tujuan mereka selanjutnya pada Zurab, membuat Zurab langsung mengerahkan pasukannya ke lokasi yang diberikan Sandro. Singkat cerita, Tyler dan yang lain akhirnya tiba di lokasi tempat persembunyian sekaligus peristirahatan mereka. Tanpa mereka sadari, kelompok Zurab berbondong-bondong sebentar lagi tiba di tempat itu. Sesaat kemudian, Sandro yang merasa sakit hati dan kecewa terhadap Tyler mengajaknya untuk berbicara empat mata. Pada kesempatan itulah Tyler menjelaskan panjang lebar kalau Zurab bersama kelompoknya adalah orang yang jahat dan jika ia tidak mengeluarkan Sandro dari penjara pada saat itu, Sandro akan terus menderita bersama ibu dan adiknya di dalam penjara. Walaupun Tyler menjelaskan panjang lebar yang pada intinya Sandro janganlah percaya pada ayah dan papanya. Sepertinya Sandro yang keras kepala tetap kekeh terhadap keinginannya. Di tengah percakapan mereka, terlihat sebuah helikopter mendekat. Tyler bergegas memperingati Nick dan yang lain untuk segera pergi dari tempat itu. Ternyata mereka semua adalah kelompok Zurab yang kini berniat menuntut balas atas kematian David. Di tengah situasi menegangkan itulah, lagi-lagi Sandro malah sempat-sempatnya mengajak Zurab untuk bertemu. Terjadi aksi pertempuran yang sangat epik, di mana Nick, Tyler, dan juga Yas yang harus menghadapi banyak sekali kelompok Zurab yang sangat brutal. Sandro yang keras kepala malah berlari ke arah Zurab yang langsung diikuti oleh Yas. Karena situasi tak mendukung, Nick segera membawa Sandro melalui jalur lain, sedangkan Tyler diperintahkan oleh Nick untuk menjaga Mariam dan putri kecilnya. Di tengah situasi chaos itulah Nick diperintahkan oleh Tyler untuk pergi ke atap gedung bersama Yas. Sedangkan ia akan mengcover mereka dari belakang sembari membawa Mariam dan anaknya. Melihat hal itu, tentu saja Zurab dan kelompoknya terus-menerus mengejar mereka semua dan menyuruh anggotanya untuk berjaga di setiap sudut gedung. Aksi baku tembak dan pertempuran semakin menggila di mana Zurab dan kelompoknya terus-menerus berdatangan, membuat Nick sempat pingsan dan hampir saja terjatuh dari atas gedung. Beruntung Tyler yang melihat hal itu segera memecahkan kaca membuat nyawa Nick terselamatkan. Tapi sesaat kemudian Zurab muncul tepat di hadapan mereka berdua dan menembak lengan Tyler. Untungnya Nick segera menebak kaca yang dipijak pria itu. Kesempatan itu pun langsung digunakan Tyler dan Nick untuk menyelamatkan diri. Nick dan Yas akhirnya berhasil bertemu kembali dengan Mariam dan juga anaknya yang segera ia bawa untuk pergi dari tempat itu. Di samping mereka, terlihat Tyler saat ini sedang berjibaku melawan Zurab. Dalam perkelahian itu, Tyler berhasil mengalahkan Zurab. Akan tetapi ketika Tyler, Nick, dan yang lain akan pergi menaiki helikopter, Yas yang tertinggal di belakang berhasil ditembak oleh Zurab yang membuatnya tewas. Singkat cerita, Nick dan Tyler membawa Mariam dan anaknya ke kabin tempat Tyler tinggal sebelumnya. Karena kebodohan Sandro, Nick harus kehilangan adik tercintanya yang sangat ia sayangi. Tidak lama kemudian muncul seorang wanita cantik yang tidak lain adalah Mia menghampiri Tyler dan berterima kasih karena Tyler berhasil membawa adiknya keluar dari penderitaannya. Di sisi lain, Zurab yang masih emosi karena ia telah kalah dan belum berhasil membalaskan dendamnya, malah dihampiri dan diceramai oleh salah seorang rekannya yang mengingatkan Zurab
kalau balas dendam itu tidak baik. Zurab yang mendengar hal itu pun sangat muak dan membunuh rekannya itu saat itu juga. Tidak lama kemudian Zurab menghubungi Tyler. Dalam panggilan tersebut, Zurab mengatakan jika Tyler ingin membawa Sandro, ia harus datang sendirian. Walaupun Sandro terbilang menjengkelkan, Tyler yang peduli terhadap anak itu kini berniat untuk menyelamatkannya seorang diri dan pergi ke lokasi yang telah ditentukan. Dengan berbekal senapan yang ia bawa, Tyler langsung menyerang kelompok Zurab di markasnya sendiri. Sementara itu, kini Zurab sengaja memasangkan rompi yang dipenuhi bom di badan Sandro. Hal itu Zurab lakukan supaya ia bisa memancing Tyler dan membunuhnya. Tyler yang terluka cukup parah mendatangi Zurab yang kini bersama Sandro di dalam sebuah gereja. Disitulah Zurab meminta Tyler untuk menyerahkan senjatanya pada Sandro. Jika tidak, ia tak segan-segan akan meledakkan bom yang ada melekat di tubuh Sandro. Sandro yang kini memegang pistol Tyler dipaksa oleh Zurab untuk menebak Tyler saat itu juga. Tampak jelas sepertinya Sandro mulai sadar kalau keputusannya memihak pada Zurab adalah keputusan yang fatal. Di tengah ketegangan itulah tiba-tiba Nick muncul di hadapan mereka. Zurab yang terpojok pun sontak menyandra Sandro. Tapi kemudian terjadi aksi pertarungan yang sangat epik antara Zurab dan juga Tyler. Mereka berdua terlihat sama-sama mempunyai power yang sangat kuat. Akan tetapi Tyler yang mempunyai jam terbang lebih tinggi pun pada akhirnya dapat membunuh Zurab. Atas kejadian tersebut, mata hati Sandro terbuka lebar, di mana ia melihat dua orang yang telah berani mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan keluarganya. Beberapa waktu kemudian terlihat Nick yang kini dirawat dan ditahan di penjara Swartzau. Sedangkan Tyler kini ditahan dan berada di dalam penjara Graz Karlau. Setelah menemui Mia yang menjenguknya, Tyler dibawa ke suatu tempat untuk bertemu dengan seseorang yang ternyata adalah Alcott. Pada kesempatan itulah Alcott mengatakan kalau ia akan membebaskan Tyler dan juga Nick jika mereka mau melakukan tugas selanjutnya. Sebagai bukti, sebelum pergi Alcott menunjukkan Nick yang juga dibawa ke hadapan Tyler dan film pun berakhir.